Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Loti Diana. Pada mata kuliah perpindahan panas kali ini akan menjelaskan chapter 6, yaitu Introduction to Convection. Di sini ada 3 subbab yang akan dibahas. Yang pertama adalah 6.1 mengenai boundary layer. Kemudian 6.2 mengenai koefisien konveksi lokal dan koefisien konveksi rata-rata. Kemudian 6.3 mengenai aliran laminar dan aliran turbulen. Untuk 6.1 aliran boundary layer, tepatnya adalah velocity boundary layer. Di sini bisa dilihat ada benda berbentuk plat datar, dia dikenai aliran fluida, di mana aliran awal ini nilainya adalah uniform atau seragam, disimpulkan dengan U infinity. Ketika aliran ini mengenai ujung awal dari permukaan benda, kita sebut dengan leading edge, maka kecepatan benda ini akan membentuk profil seperti ditunjukkan pada garis ini. Ini disebut garis free stream, yaitu garis yang membagi menjadi 2 area atas dan area bawah. Area atau daerah bawah ini menandakan bahwa kecepatan fluida masih terpengaruh oleh permukaan benda, sedangkan daerah yang kedua di atas free stream menandakan kecepatan sudah tidak terpengaruh lagi oleh permukaan benda. Kita lihat di area bawah free stream, di mana kecepatan fluida yang bersentuhan dengan permukaan benda, kecepatan tersebut nilainya adalah sangat kecil. Namun semakin ke atas, dengan bertambahnya jarak, nilainya akan membesar. Sedangkan untuk aliran yang di atas garis free stream, nilainya seragam, yaitu sama dengan kecepatan di awal tadi. Untuk menentukan delta merupakan ketebalan dari free stream, itu nilainya adalah sama dengan 0,99 dikalikan U. Kita bisa lihat alirannya ini berkembang semakin jauh dengan leading edge, maka profil kecepatannya akan semakin membesar. Kemudian untuk menghitung koefisien friksi, di sini kita gunakan bersama 6.1 surface shear stress dibagi dengan densitas udara dikalikan kecepatan infinity kuadrat dibagi dengan 2, maka diperolehlah friction coefficient secara lokal. Kemudian untuk menghitung tau S sendiri, surface shear stress, kita bisa gunakan viskositas dinamik dikalikan du per dy, di mana y sama dengan 0. Berarti ini tandanya dekat dengan permukaan benda. Boundary layer yang kedua adalah thermal boundary layer. Kita bisa lihat temperatur awal atau T infinity nilainya seragam. Mengenai ujung awal dari bendanya bentuknya adalah flat plate, disebut dengan posisi leading edge, maka dia akan membentuk profil seperti ini. Kita lihat untuk profil temperaturnya, di mana temperatur udara yang posisinya mendekati permukaan dari flat plate nilainya adalah mendekati nilai temperatur permukaan benda tersebut. Atau bila dilihat dari pointer saya, maka nilai temperatur ini mendekati TS. Namun semakin bertambahnya jarak, maka terjadi penurunan temperatur. Untuk daerah yang bawah masih terpengaruh oleh temperatur surface dari permukaan benda, sedangkan untuk area yang atas dia sudah tidak terpengaruhi lagi oleh temperatur permukaan benda. Atau bisa dikatakan
ini nilainya ke atas adalah sama, yaitu T infinity. Kemudian untuk mencari heat flux lokal, kita bisa gunakan persamaan 6.3, yaitu negatif Kf dot T per dot Y saat Y sama dengan 0. Kemudian 6.4, heat flux sama dengan H dikalikan delta T atau Ts min dikurangi T infinity. Untuk koefisien konveksi lokal, kita gunakan persamaan 6.3 dan 6.4, di mana heat flux sama dengan heat flux, ya. Sehingga diperoleh nanti H lokal sama dengan negatif Kf dot T per dot Y dibagi dengan Ts dikurangi T infinity. Kemudian kita beralih ke 6.2 di sini untuk mendapatkan koefisien konveksi lokal dan koefisien konveksi rata-rata. Untuk mendapatkannya kita lihat dulu persamaan 6.10. Ini merupakan heat flux total yang dapat kita peroleh dengan melakukan integral AS heat flux dikalikan DAS. Untuk 6.2 terdapat dua bentuk benda, yang A bentuknya seperti ini, arbitrary shape, yang B adalah flat plate. Kita lihat dulu bentuk yang A. Di sini ada kecepatan dan temperatur uniform melintasi benda ini, di mana benda ini tentunya memiliki luasan permukaan benda dan temperatur permukaan benda. Sedangkan heat flux adalah sampel kecil ini ditandai garis hitam 2 ini, dia memiliki juga luasan sampel atau DAS. Sedangkan untuk flat plate kita beralih ke gambar B, dia memiliki panjang L, ada sampel tertentu di sini, ada heat flux. Untuk sampelnya memiliki panjang tertentu, karena ini sumbu X berarti kita buat ini adalah dx. Baik, Q sama dengan Ts dikurangi T infinity integral AS H DAS. Kemudian ada persamaan juga, Q sama dengan H rata-rata AS dikalikan Ts min T infinity. Sehingga untuk mencari H rata-rata, kita bisa peroleh dari persamaan 6.11 dan 6.12. Hi 6.11 sama dengan Hi 6.12. Jadi menyisakan H rata-rata sama dengan 1 AS integral AS H DAS. Ini untuk benda yang bentuknya seperti benda A. Sedangkan untuk bentuknya plat datar, H rata-rata dapat diperoleh dengan 1 L integral 0 sampai L sepanjang bendanya dikalikan H dx. Integral 0 sampai L H dx. Ini adalah contoh soal 6.1 di mana bendanya adalah berupa flat plate, dia dialiri aliran udara. Secara eksperimen diperoleh kecepatan koefisien konveksi lokalnya adalah persamaannya sebagai berikut. Secara eksperimen diperoleh A dikalikan X pangkat negatif 0,1, di mana A ini adalah koefisien dengan satuannya ini. Watt meter pangkat 1,9 dikalikan Kelvin. Sedangkan untuk X merupakan satuan panjang dengan satuan meter. Di sini dari persamaan koefisien konveksi lokal yang diketahui ini, kita disuruh mencari berapa sih koefisien konveksi secara rata-rata. Baik, ini adalah contohnya benda berupa plat datar, ada temperatur tertentu infinity yang nilainya seragam, maka membentuk profil di mana H lokalnya adalah A X pangkat negatif 0,1. Benda ini memiliki temperatur permukaan. Baik, untuk mencarinya kita bisa menggunakan persamaan 6.14, di mana untuk plat datar koefisien konveksi rata-rata adalah 1/X
integral 0 sampai X Hx dx, di mana Hx sendiri diketahui adalah A kali X pangkat negatif 0,1. Berarti nilai ini bisa kita masukkan ke Hx. Tinggallah koefisien konveksi rata-rata sama dengan 1/X integral 0 sampai X A kali X pangkat negatif 0,1 dx. Penyelesaiannya ini diperoleh hasil 1,11 atau 1,11 AX pangkat 0,1, atau koefisien konveksi rata-rata sama dengan 1,11 dikalikan koefisien konveksi lokal. Apabila diplot ke dalam grafik, maka kita buat dulu garis dari koefisien konveksi lokal. A dikalikan X pangkat negatif 0,1, di mana X ini diganti dengan nilai jaraknya ini 0, 1, 2, 3, dan 4. Ketemulah garis garis merah padat ini, solid ya. Apabila Hx sudah bisa dihitung, barulah kita hitung nilai koefisien konveksi rata-rata dengan mengalihkan 1,11 dengan nilai dari koefisien konveksi lokal yang sudah kita peroleh sebelumnya. Sekian penjelasan contoh soal untuk koefisien konveksi lokal dan koefisien konveksi rata-rata. Terima kasih.